Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheryl Gebi Amalia dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Gagné. Mari kita saksikan ya. Ada 8 jenis belajar yang dikemukakan oleh Gagné, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada belajar isyarat yang mirip dengan condition respon atau respon bersyarat. Tipe belajar semacam ini dilakukan dengan respon suatu isyarat. Jadi, respon yang dilakukan itu bersifat umum, kabur, dan emosional. Menurut Trimble, bentuk belajar semacam ini biasanya bersifat tidak disadari dalam arti respon diberikan secara tidak sadar. Kedua, ada belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan penguatan atau reinforcement sehingga terbentuk perilaku tertentu. Kemampuan ini tidak diperoleh dengan tiba-tiba, akan tetapi melalui latihan-latihan. Respon ini dapat diatur dan dikuasai, jadi berlainan dengan belajar tipe 1. Ketiga, ada belajar rangkaian. Rangkaian atau rantai dalam chaining adalah semacam rangkaian antar stimulus respon yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan dalam mengikat sepatu, menggunakan baju, makan, minum, dan lain-lain. Keempat, ada belajar asosiasi verbal. Tipe belajar ini menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Contoh paling sederhana, bila diperlihatkan suatu bentuk geometris dan anak itu dapat mengatakan, itu segitiga, atau mengatakan, itu bola saya, bila dilihatnya bolanya. Kelima, ada belajar diskriminasi. Tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Contohnya, anak-anak dapat mengenal berbagai merek mobil beserta namanya, walaupun tampaknya mobil itu banyak bersamaan. Demikian pula, ia dapat membedakan manusia yang satu sama lain, juga tanaman, binatang, dan juga lain-lain. Yang keenam, ada belajar konsep. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Belajar konsep yaitu belajar mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Yang ketujuh, ada belajar aturan. Aturan adalah hukum atau dalil atau rumus. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua pelajaran di sekolah. Belajar aturan ternyata mirip dengan verbationing atau rangkaian verbal, terutama jika aturan itu tidak diketahui artinya. Oleh karena itu, setiap dalil atau rumus yang dipelajari harus dipahami artinya. Yang terakhir, ada belajar pemecahan masalah. Memecahkan masalah adalah biasa dalam kehidupan. Ini merupakan pemikiran. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan menghubungkan berbagai urusan yang relevan dengan masalah itu. Dalam pemecahan masalah diperlukan waktu. Ada kalanya singkat, ada kalanya lama. Kesanggupan memecahkan masalah memperbesar kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah lain.